Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka kebaktian keluarga, kebaktian rumah tangga. Dan pada hari ini adalah kebaktian penutupan, sekaligus kebaktian dalam rangka penutupan rangkaian ibadah kategorial dan rangkaian ibadah keluarga di periode tahun 2020 ini. Dan selepas penutupan ini kita akan memfokuskan diri dalam rangka mempersiapkan Advent, Natal, dan perayaan-perayaan Natal. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ada di dalam ibadah pada malam hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. PKJ 138 akan menjadi pujian pembuka kita. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Bait yang kedua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita percaya bahwa kebaktian kita pada malam hari ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera bagi kita semua yang mau datang beribadah dan bersyukur kepadanya. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 457.
bait yang pertama dan yang kedua. Kita persiapkan bahan perenungan kita sesuai dengan bahan yang telah disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat 23, satu perikop. Efesus pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tiap-tiap hari ajar kami selalu Tuhan, untuk kami boleh melihat dan merasakan selalu bahwa karya penyertaan tangan Tuhan selalu Tuhan nyatakan dan jadikan bagi kehidupan keluarga kami. Segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan, kami bersyukur karena segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Engkau senantiasa menunjukkan bahwa melalui itu semua, jalan berkat Tuhan senantiasa tersedia dan mencukupkan kehidupan keluarga kami. Dan hari ini sebagai keluarga kami datang kepadamu, rindu untuk mengungkapkan rasa syukur kami di dalam perayaan ibadah kami di malam hari ini, dan sebentar kami bersama-sama hendak mendasarkan kembali kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya apa yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini betul-betul menjadi cara dari Tuhan untuk semakin menguatkan iman percaya kami, dan ketika iman percaya kami semakin kuat, kami tahu bahwa langkah kami di masa-masa sulit seperti ini, kami dikuatkan oleh kekuatan yang bukan hanya berasal dari diri kami sendiri, tetapi kekuatan kami berasal daripada-Mu. Ini kami Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat 23. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Inilah firman Tuhan, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku.
dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya ya. Seperti yang sudah saya share tadi di awal, bahwa pada malam hari ini di ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini adalah kebaktian penutupan di masa 2020 ini. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat dua ayat lah, dari ayat 18 dan ayat 19. Saya akan bacakan sekali lagi. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini dia kalimat penting. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, tadinya saya mau ngambil ayat 19, tapi bolehlah dari ayat 18 gitu ya. Ayat 19, betapa hebat kuasanya. Bolehkah saya mengajak kita, karena ini kan penutupan ya, penutupan ibadah kategorial dan penutupan ibadah rumah tangga di periode 2020, dan nanti di Januari kita akan memulai kembali di periode yang baru. Kalau misalnya ini penutupan, bolehkah kita untuk melihat sebentar di sepanjang setahun ini apa yang telah Tuhan jadikan dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai pribadi, atau bahkan sebagai keluarga jemaat di GKP Tangerang dan pos pelayanan Curug. Boleh nggak nih kita ajak ingat-ingat? Benar nggak yang dikatakan oleh ayat 19 itu terjadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu? Ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Atau jangan-jangan karena pandemi, di kantor gereja, konsistori itu di papan whiteboardnya masih tertulis tanggal 15 Maret. Dan itulah kali pertama kita kebaktian, kali terakhir kita kebaktian onsite gitu ya, di masa yang kemarin. Jadi masih 15 Maret, dan itu selalu saya kalau misalnya masuk ke kantor gereja dan ingat, 15 Maret ya, iya itu terakhir kita onsite. Dan setelah itu, nggak bisa karena pandemi. Dan jangan-jangan di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun ini, kita bisa dengan sangat mudah menemukan bahwa ayat 19 ini jadi sesuatu yang, bagaimana hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sedangkan di tahun ini saya berhadapan dengan banyak hal yang menyusahkan dan menyulitkan. Tapi apakah memang benar di sepanjang 2020 ini kita sebagai keluarga tidak mengalami hal-hal yang hebat gitu ya dalam kehidupan keseharian kita, keluarga kita, atau bahkan jemaat kita? Dan itu merupakan pernyataan kuasa Tuhan. Coba diingat-ingat lagi. Bukankah kalaupun memang pandemi terjadi dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini, bukankah hari ini keberadaan kita menunjukkan bahwa kuasa Allah, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita?
dengan cara-cara yang kita sama sekali nggak tahu atau bahkan tidak terpikirkan, dan kemudian justru cara itu yang Tuhan jadikan untuk memelihara kehidupan keluarga kita atau bahkan keluarga jemaat di GKP Tangerang dan pos pelayanan Curug. Saya mau ambil contoh yang paling dekat lah, yang paling dekat. Kita sebagai jemaat baru saja merasakan sangat bersuka cita karena di minggu yang lalu, persis di minggu yang lalu, kita sebagai keluarga jemaat bersuka cita karena salah satu anggota jemaat di keluarga jemaat kita ditabiskan menjadi pendeta jemaat di GKP Jatiasih. Yang saya maksud Pak Pendeta Rudolfo Damanik, anak dari salah satu keluarga jemaat kita. Itu berarti kita merayakan bahwa ada banyak sekali orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Bukan hanya Pak Rudolfo, Pak Fofo, tapi juga Bu Pendeta Debbie, bukankah dari keluarga jemaat kita? Atau nanti kemudian dalam waktu dekat ini Pak Galih gitu ya. Oke, saya nyebutnya Pak Galih ya. Nggak apa-apa lah ya. Persiapan untuk nanti jadi Pak Pendeta gitu kan ya. Pak Galih akan jadi pendeta jemaat juga. Dan masih berproses menuju ke sana gitu ya. Pak Yudi juga menjadi evangelis di GKI Citra Raya. Jadi artinya bahwa ada begitu banyak hal-hal yang besar yang Tuhan jadikan dalam kehidupan keluarga jemaat kita. Nah, itu kan di tahun ini ya. Coba ingatlah beberapa tahun ke belakang gitu ya. 5 atau 10 tahun yang lalu gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu akan memandang sama sekali berbeda dengan orang-orang yang tadi saya sebutkan. Pak Rudolfo, Bu Pendeta Debbie, Pak Galih, lalu kemudian Pak Yudi gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu akan ada yang bilang bahwa ya ini mah anak sekolah minggu saya. Ini yang ngajarin katekisasi mah saya nih. Sekarang jadi pendeta gitu ya. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat tema sinodal kita hari ini, mengenal Allah, membebaskan sesama manusia dari sudut pandang itu. Bukan langsung menuju pada membebaskan sesama manusia di luar gitu ya. Jangan-jangan kita bergumul dengan membebaskan sesama manusia adalah yang ada di dalam kehidupan keseharian kita. Maksudnya sesama manusia itu ada di dalam keseharian kita dan kita terbelenggu di situ gitu ya. Nah, saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari situ. Yang saya maksud adalah tentang potensi. Kalau ngomong tentang ayat 19 tadi, tentang betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, dari mana kita tahu bahwa kekuatan Tuhan itu luar biasa? Misalnya dari ukuran tadi ya, bahwa ada beberapa anggota jemaat kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dipilih oleh Tuhan menjadi pendeta gitu. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya, Bapak dan Ibu memandang mereka, memandang anak-anak kita gitu, saudara-saudara kita, akan dipandang bahwa oh ini mah sekolah minggu saya, ini mah anak katekisasi saya gitu. Tapi 10 tahun kemudian, betapa kuasa Tuhan itu dinyatakan. Yang saya maksud adalah potensi. Selalu Tuhan memberikan potensi pada kehidupan keluarga kita dan kehidupan keluarga jemaat kita. Dan itu yang saya mau ajak untuk kita renungkan tentang bagaimana kita mengenal apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keseharian kita dan kita membebaskan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk melihat di masa sekarang, di hari-hari belakangan ini. Saya bersyukur sekali di Natal tahun ini Bapak dan Ibu bisa melihat anak-anak muda, anak-anak Bapak dan Ibu ada di dalam panitia Hari Raya Gerejawi dan kemudian hari khusus gitu ya. Dan mereka berjuang dengan sangat baik sekali di mempersiapkan masa raya Natal gitu ya, masa raya Advent dan masa raya Natal. Mereka mempersiapkan dengan sangat baik sekali, dan bukankah itu sesuatu yang menunjukkan bahwa betapa gereja Tuhan di Tangerang dikaruniai oleh Tuhan potensi yang luar biasa besar. Yang saya maksud adalah bagaimana semangat anak-anak muda, bagaimana semangatnya anak-anak ibu dalam apa ya? Dalam
merayakan Natal di masa pandemi ini. Masa pandemi loh Bu, bukan masa biasa gitu ya. Dan mereka sesemangat itu, dan kalau buat saya bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena ketika pandemi datang, orang akan menganggap bahwa ini adalah jalan tertutup gitu kan ya. Jalan tertutup. Tapi enggak. Sewaktu anak-anak muda kita ada di PHRG, maka mereka melihat bahwa sewaktu pandemi menutup, maka mereka melampaui jalan yang tertutup itu dan menunjukkan bahwa kita bisa merayakan Natal, dan itu yang sedang mereka rintis dan mereka tuju di konsep perayaan Natal di tahun ini. Maksud saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa kita punya potensi. Bapak dan Ibu punya potensi di keluarga jemaat kita. Bagaimana sebagai sesama keluarga gitu ya, kita saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya potensi itu terus bertumbuh, berkembang, berbuah, dan buahnya dinikmati oleh semua orang. Itu yang saya maksud. Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya potensi, punya pengharapan, punya perjuangan, maka ya ayo sama-sama kita menopang, kita mendukung, kita menguatkan satu sama lain. Bukankah perjuangan Bapak akan menjadi akan menjadi luar biasa semangat gitu ya. Bapak berjuang luar biasa semangat sewaktu Bapak dan Ibu, Bapak tahu bahwa Ibu di rumah, anak-anak di rumah mendukung Bapak. Dan juga sebaliknya, Ibu juga akan semangat sewaktu Ibu tahu Bapak mendukung, anak-anak mendukung, dan semuanya berkaitan begitu. Sewaktu ada saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, maka kekuatan yang sangat besar ada di situ. Dan kita nggak tahu berkat Tuhan yang semacam apa yang bisa Tuhan karuniakan kepada kita sewaktu hal itu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Apalagi dalam kehidupan berjemaat. Bukankah potensi jemaat kita juga banyak? Dan yang diperlukan adalah dukungan. Bagaimana Bapak dan Ibu mendukung supaya pada akhirnya potensi itu bukan hanya misalnya ibaratnya kayak misalnya benih gitu ya, potensi itu benih, lalu kemudian mau tumbuh sedikit, lalu kemudian ada orang yang gini kayak main di time zone, ada kan ya, yang muncul dikit langsung diplok, gitu. Nah maksud saya, ya marilah sama-sama bergandengan tangan untuk saling menopang, saling mendukung. Mendukung dengan cara apa? Dengan cara banyak. Nggak selalu harus berpikir bahwa dukungannya adalah segala sesuatu yang sifatnya dana gitu ya. Oke lah, kita memang butuh dana, tapi jangan berpikir bahwa dana adalah segalanya. Saya mau kasih contoh nih. Misalnya Bapak dan Ibu datang ke gereja, kemudian pulang dari gereja, lalu kemudian ngobrol sama anak muda kita yang jadi panitia atau apapun itu gitu ya. Lalu kemudian bilang ke anak-anak muda kita, semangat ya. Oh, itu dukungan luar biasa. Dukungan yang luar biasa buat siapa? Buat potensi-potensi ini untuk terus bertumbuh dan berkembang dan berbuah. Yang repot adalah nggak dukung apa-apa nih, malah jadi yang begini ini, cikir jatuh-jatuhin orang, cikir. Bagaimana gereja kita bisa bertumbuh kalau misalnya hanya begini-gini terus nih? Maka dukunglah dengan cara apapun yang Bapak dan Ibu bisa lakukan. Tepukan di di bahu gitu ya. Ayo anak muda, semangat gitu. Atau pelukan yang Ibu lakukan kepada Bapak sebelum berangkat kerja. Oh, itu udah luar biasa. Udah sesuatu yang menjadi kekuatan tersendiri, dan suatu kekuatan itu muncul, maka percaya deh, berkat Tuhan akan tersedia. Berkat Tuhan akan dinyatakan. Oleh karena itu, mari hari ini di penutupan kebaktian keluarga, mari kita lihat peran-peran kita masing-masing di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat. Apakah kita menjadi orang-orang yang betul-betul mendukung? Jangan lupa dalam kehidupan keluarga jemaat kita, bukan hanya mempersiapkan perayaan Natal, masa raya Natal. Di waktu dekat ini kita akan bertemu dengan pemilihan majelis jemaat
di periode yang baru. Kita tahu bahwa biasanya pemilihan majelis jemaat ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang sulit karena tidak semua orang mau menjadi anggota majelis jemaat. Tapi jangan lupa bahwa di malam hari ini kita diingatkan bahwa Bapak dan Ibu punya potensi luar biasa untuk menjawab panggilan Tuhan dalam bentuk apapun. Dan siapa tahu Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang memang diminta oleh Tuhan sendiri, dipilih oleh Tuhan sendiri di periode yang akan datang nanti sebagai orang-orang yang ada dalam pelayanan, terutama di kemajelisan. Kalau saya boleh kasih pendapat, kalau memang Bapak dan Ibu punya kesempatan, punya waktu, punya hati untuk melayani, maka apabila memang kesempatan itu datang, maka dijawab aja. Ya Tuhan, ini aku, utus aku, pakai aku, berdayakan aku, maka berkat Tuhan tersedia. Jika memang Bapak dan Ibu merasa bahwa inilah waktunya. Jadi selamat menjawab semua panggilan Tuhan, dan di dalam panggilan itu Tuhan menyatakan bahwa betul ada kekuatan dan kuasa Tuhan di dalamnya. Dan untuk tahu itu, Bapak dan Ibu harus menjawab, harus mendukung. Maka selamat menjawab, selamat mendukung, sehingga pada akhirnya tiap-tiap waktu kita betul-betul merasakan dan tahu bahwa kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu ada. Tuhan nolong, Tuhan berkati. Amin. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita juga diberi kesempatan untuk membawa rasa syukur kita dalam persembahan. Sebagai pengiring kita membawa persembahan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan yang kedua. Kita akan bawa persembahan kita sekaligus kita bersyafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Mengingat perjalanan kehidupan kami di sepanjang tahun ini Tuhan, terutama ketika pandemi datang,
dan mengubah kehidupan kami dalam segala sesuatunya. Seringkali kami tergoda untuk melihat bahwa apa yang kami alami di masa pandemi ini menjadi sesuatu yang membuat kami kehilangan pandangan kami akan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan keseharian kami. Dan itu mudah sekali untuk kami temukan, kami lihat, kami rasakan dalam keseharian kami bahwa ada banyak hal yang terjadi di masa-masa pandemi ini, secara perekonomian atau bahkan kesehatan kami atau bahkan kehidupan sosial kami. Dan itu membuat kami seringkali melupakan bahwa Engkau senantiasa memelihara hidup kami dan mencukupkan kehidupan kami dan menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan bahkan di masa-masa pandemi seperti ini. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengingat bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya ada dalam kehidupan keluarga kami, ada dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu, untuk kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dan menunjukkan bahwa berkat-berkat Tuhan itu senantiasa hadir, mencukupkan, bahkan kami dimampukan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjadi berkat bagi sesama kami. Hari ini kami mau menyerahkan kehidupan keluarga kami, Tuhan. Jadikan keluarga kami satu, supaya melalui kesatuan hati, saling menopang, saling menguatkan, saling menyadari bahwa kami tidak pernah berjuang sendirian di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami melakukan apa yang memang kami harus lakukan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, bahkan sebagai anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, dalam menatap masa depan dan membangun kehidupan yang lebih baik bersama-sama dengan keluarga kami. Doa kami, Tuhan, berkatilah apa yang kami perjuangkan di dalam kehidupan keluarga kami, melalui apa yang kami kerjakan tiap-tiap hari. Kiranya berkat-berkat Tuhan senantiasa ada, mencukupkan, bahkan berlimpah bagi kehidupan keluarga kami. Untuk semua pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami hari ini, Tuhan juga yang ikut campur tangan, supaya rancangan damai sejahtera Tuhan itu, dan bukan rancangan kecelakaan, Tuhan senantiasa hadirkan, nyatakan, dan tunjukkan bagi kehidupan keluarga kami. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan senantiasa tinggal tetap di dalam kehidupan keseharian keluarga kami. Begitu juga dengan kehidupan keluarga jemaat-Mu di GKP Tangerang dan juga pos pelayanan di Curug. Kami bersyukur karena Tuhan juga senantiasa menunjukkan bahwa kami tidak pernah berjalan sendirian dengan segala keberadaan kami sebagai keluarga jemaat-Mu. Pergumulan-pergumulan, persoalan yang datang, tetapi melalui semua hal yang kami alami dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu, justru melalui itu semua kami merasakan kehadiran-Mu. Kehadiran-Mu yang menunjukkan bahwa ada selalu jalan yang Tuhan sediakan untuk dari sana kami bisa bertumbuh menjadi jemaat yang semakin dewasa, semakin bijak dalam menghadapi segala sesuatu, dan terlebih semakin menyadari bahwa Engkaulah yang memiliki gereja-Mu di tempat ini, sehingga Engkau pula yang akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarga jemaat-Mu di gereja-Mu ini, sehingga gereja-Mu boleh menjadi alat perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan damai sejahtera, bukan hanya bagi kami sebagai orang-orang percaya yang dikumpulkan untuk bersekutu dan beribadah di gereja-Mu ini, tapi bahkan melalui kehadiran gereja-Mu juga boleh menjadi berkat bagi sesama di dalam kehidupan pelayanan bersama-sama dengan masyarakat di sekitar keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Hari ini kami mau menyerahkan untuk semua kegiatan-kegiatan pelayanan, terutama dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa raya Natal, Advent, Natal, dan Tahun Baru. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan pada akhirnya menghayati bagaimana cara Tuhan dalam menyatakan kebaikan Tuhan itu di dalam hari raya gerejawi. Dan melalui itu semua kami boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan
kasih kami kepadamu lebih lagi, dan kami siap untuk menatap masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap kami sebagai bagian dari keluarga jemaatmu di gerejamu ini, dan berkati panitia Hari Raya Gerejawi untuk dapat bekerja dengan sebaik mungkin, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan pada akhirnya berbagai kegiatan pelayanan itu boleh menjadi berkat bagi keluarga jemaatmu dan juga berkat bagi sesama. Kami juga mau berdoa terutama untuk kegiatan pemilihan majelis jemaat di periode yang baru yang sudah kami mulai di masa sekarang Tuhan, persiapan-persiapannya, dan hingga nanti pada akhirnya proses pemilihan, kami percaya bahwa Tuhan akan ikut campur tangan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada panitia pemilihan majelis jemaat, dan juga untuk semua proses yang akan kami lakukan ke depan hingga tepat pada waktunya. Kami percaya bahwa Tuhan akan ikut campur tangan dalam memilih, membuka hati dan pikiran, dan juga memberikan kekuatan kepada setiap kami yang Kau pilih untuk dapat menjawab kepercayaan dari Tuhan itu dengan sepenuh hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh proses pemilihan majelis jemaat di periode yang akan datang hanya di dalam tangan penyertaan kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena pada saat ini juga kami mengingat bahwa betapa baiknya Tuhan dengan menunjukkan kepada kami bahwa ada beberapa anggota jemaat kami di gerejamu ini yang Kau pilih menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kami bersyukur di yang paling dekat ketika Tuhan menahbiskan bahwa pendeta Rudolfo Damanik ke dalam jabatan pendeta, dan beberapa saudara kami pun Tuhan percayakan untuk melayani di tengah-tengah jemaatmu. Ibu Pendeta Debbie, Bapak Evangelis Yudi, dan juga nanti tepat pada waktunya Pak Gali akan menjadi pelayanmu. Kami bersyukur karena melalui kehadiran gerejamu, Tuhan juga memberikan kepercayaan untuk gerejamu menjadi pelayan-pelayan bagi jemaatmu di Gereja Kristen Pasundan ini. Biarlah berkaca dari hal itu kami diingatkan selalu oleh-Mu Tuhan bahwa betapa Tuhan memberikan potensi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika kami mengingat bahwa 10 tahun yang lalu, bukankah mereka adalah anak-anak sekolah minggu yang kami ajar, anak-anak katekisasi yang kami ajar, tetapi tepat pada waktunya Tuhan memilih, menahbiskan, dan menjadikan mereka sebagai pelayan-pelayan-Mu. Dan hari ini kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup senantiasa melakukan hal yang sama. Ketika kami mau melayani-Mu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang berasal daripada-Mu sendiri, agar kami dapat melakukan yang terbaik, semampu kami, sebisa kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kami menjawab iya, satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan setiap kami dengan segala keberadaan kami ketika kami menjawab panggilan dari Tuhan itu. Dan kami bersyukur karena kami tahu bahwa itu Tuhan jadikan, itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap pelayan-Mu. Hari ini kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi bagi mereka. Kiranya dengan semua hal yang Tuhan sudah jadikan bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan juga yang akan menambah-nambah iman, pengharapan, dan kasih mereka, dan pengenalan mereka akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keseharian mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang masih bergumul dalam sakit penyakitnya, untuk saudara-saudari kami yang ada dalam masa pemulihan, untuk Ibu Sumi, untuk Bapak Justinus dalam masa pemulihan. Tuhan boleh menguatkan selalu, memberikan kesehatan yang baru, sehingga tepat pada waktunya kesembuhan yang dari Tuhan akan hadirkan bagi kehidupan mereka. Hari ini juga Tuhan, kami mau membawa rasa syukur kami di dalam persembahan kami. Kiranya Engkau boleh berkenan untuk
menerima dan menolong kami untuk kami dapat mengelola persembahan yang kami bawa dan berikan bagimu ini untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mau menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, untuk semua perjuangan para pemimpin bangsa kami, membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang semakin berbineka tunggal ika, yang semakin menyadari bahwa ada keindahan di dalam perbedaan dan kedamaian yang kami rindukan bersama-sama. Kiranya para pemimpin bangsa kami, Engkau berikan hikmat untuk dapat melakukan yang terbaik. Juga untuk perjuangan melawan pandemi virus corona ini, Engkaulah yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan hal yang terbaik untuk memulihkan negeri ini. Sehingga kami sebagai bangsa di Indonesia ini juga menjadi salah satu bangsa yang memperjuangkan pemulihan bagi bumi yang tercinta ini dari pandemi virus corona. Inilah syafaat kami Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pujian pengutusan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 425. Mari kita melanjutkan kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih yang telah ditunjukkannya dalam kehadiran Kristus Yesus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menguatkan, memulihkan, bahkan membangun kehidupan kita dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin.